Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumil akhirah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Hari ini kita sudah memasuki hari ke berapa nih? 14 ya. Betul, apa 24? Oh 14 ya. Takutnya dilebihin. Biasanya kalau bulan-bulan biasa di bulan Ramadan itu yang paling hafal. Kalau setelah Ramadan nggak tahu lagi tuh. Gak pernah ngitungin. Hari ke-14 ya. Insyaallah yang masih saum, yang masih belum punya kesempatan, ya masih ada waktu ya. Kalaupun hari ini adalah Ayyamul Bid yang kedua berarti. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini kita akan coba membahas maqalah. Maqalah itu ucapan, bukan hadis, bukan asar, tapi namanya maqalah. Maqalah itu artinya ucapan ulama. Maqalah ini termaktub atau tertulis dalam kitab Nashahul Ibad karangan Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani. Maqalah ke-18 wal maqalatus saminata asyar qila man taraka dzunuba raqqa qalbuhu fayaqbalun nasihata wa yakhsha'u laha wa man taraka al-haram fil mat'um wal malbus wa ghairihima wa akala al-halal saffat fikratuhu ala masnu'atillahi ta'ala ad-dalati ala ihya'illahi ta'ala al-khalqa ba'dal mauti wa ala wahdatihi ta'ala wa qudratihi wa ilmi wa dhalika bi an ta'ammala bi fikrihi wa tadabbara bi aqlihi anna Allah ta'ala khalaqahu min nutfatin fir rahmi faj'alaha 'alaqatan summa mudghatan summa khalaqa minha lahman wa 'idhaman wa 'uruqan wa a'saban wa syaqqa laha sam'an wa basaran wa a'dha'an summa sahala al-khuruja lil janini min batni ummi walhamahu irtida'as sadi wa ja'alahu fi awalil amri bila asnanin summa ambata lahul asnan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maqalah ini mengingatkan kepada kita bahwa hati kita itu bisa lembut juga bisa kasar. Hati bisa lembut bisa kasar. Jadi pada saat kita banyak melakukan dosa, maka hati kita itu keras. Tidak akan pernah menerima nasihat. Sehingga kata beliau man taraka dzunuba raqqa qalbahu. Penyebab hati kita keras itu kenapa? Karena kebanyakan dosa yang kita kerjakan. Sehingga kata Imam Nawawi, barang siapa orang yang meninggalkan dosa, kalimatnya meninggalkan berarti pernah melakukan dosa, karena kita tidak mungkin tidak berdosa. Namun berusahalah tinggalkan itu. Kalau kita dulunya tinggal di sini, kita tinggalin ke tempat yang lain, artinya kita pernah tinggal di sini. Maka dosa itu sekaligus dalam dosa terdapat kesalahan, maka tidak mungkin kita tidak berdosa. Karena kita pernah melakukan kesalahan. Nah, oleh karenanya kata Imam Nawawi, man taraka dzunuba raqqa qalbuhu. Barang siapa orang yang meninggalkan dosa, maka hatinya akan lembut. Nah, indikasinya apa? Hati lembut itu fayaqbalun nasihata wa yakhsha'u laha. Orang yang hatinya lembut itu dapat nasihat, artinya gampang diingetin gitu loh. Gampang diingetin. Diingetin bukan sadar malah marahan dia. Ada tuh yang orang begitu sekarang ya. Terutama yang punya kekuasaan biasanya. Yang punya jabatan, punya kekuatan, biasanya gitu kalau dinasehatin tuh, tauan siapa sih? Gitu bahasanya, apalagi sudah memunculkan senioritas, tuaan mana lu sama gua gitu. Tua aja dibanggain, padahal kita makin tua bukan makin hebat Pak. Emang kita makin tua makin hebat? Nggak ada sejarahnya orang makin tua itu makin hebat, makin kekar gitu, nggak ada Pak. Ya. Nggak ada. Satu persatu giginya udah mulai diambil, jatuh, rambutnya udah mulai putih. Itu kan tanda-tanda
Ya, mau disemir kayak apapun tetap aja luarnya hitam, tapi kan dalamnya kekuatannya sudah tidak ada. Sehingga orang yang lembut hatinya karena meninggalkan dosa, artinya tidak lagi mengerjakan dosa, maka gampang dinasihatinya. Lalu sebaliknya, ketika manusia selalu melakukan dosa, sulit dinasihati karena hatinya keras. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Bahkan au asyaddu qaswa. Hati manusia itu digambarkan seperti batu. Kalau sudah keras, bahkan au asyaddu qaswa, bahkan lebih keras daripada batu. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa inna minha lama yatafajjaru minhul anhar. Yang namanya batu itu ketiban air lama-lama bolong juga, Pak. Tapi hati manusia kalau sudah keras sulit luar biasa. Begaulnya sama orang yang benar nggak bakalan keterima tuh kebenaran, nggak bakalan. Diomongin setiap waktu, diingetin setiap waktu, karena hatinya keras mah nggak bakalan mempan, Pak. Apalagi punya ilmu, wah udah repot tuh. Ngerasa diri paling pinter, diingetin, tahuan siapa loh. Gitu. Ini bahasanya yang bisa kita pahami bahwa sesungguhnya perbuatan dosa itu membuat hati kita menjadi keras dan nggak bisa dinasihatin, nggak bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian yang kedua, wa yakhsha'ulaha, hatinya tenang, khusyuk itu kan tenang, Pak. Bisa mengingat Allah. Kita percaya bahwa kita hidup itu bahkan berakhir dengan kematian. Silakan Anda lakukan apa saja dalam hidup itu. Hadis Rasul itu terang benderang, Pak. Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Terserah lu hidup mau pakai gaya apa, tapi lu bakal mati, kata Nabi. Silakan hari ini Anda mau melakukan apa saja, rekayasa apapun. Silahkan saja. Ini enggak nyerempet-nyerempet ke MK, enggak. Terserah dah, itu mah terserah. Mau yang belain 3 orang, yang nolak 5 orang, terserah. Anda mau bikin skenario apapun, terserah. Karena semua perbuatan gak mungkin dibalaskan sama orang lain, gak mungkin. Di dunia orang bisa selamat, Pak, dari pengadilan karena punya duit, bisa selamat gak? Bisa. Pintunya banyak, Pak. Kalau di akhirat pintu cuma 2, sorga, neraka. Dan itu semua gak bisa masuk dengan sendirinya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Surah Az-Zumar 2 ayat terakhir itu. Kalian itu orang-orang kafir, kata Al-Quran, masuk neraka digiring, Pak, bukan masuk sendirian. Gue mah kagak mau masuk sini aja. Agak bisa. Ada lagi orang Priuk mah bilangnya gitu. Ntar malaikatnya gregetan, gue dilempar ke neraka, kelewat masuk surga. Emang surga di belakang neraka? Kagak ada, Pak. Kemudian orang yang bertakwa pun kagak seenaknya masuk sendiri, mentang-mentang bertakwa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Semua digiring, Pak. Digiring secara berkelompok. Sesuai dengan amalan. Setiap surga, setiap neraka ada fasilitas yang sama. Di penjaranya di sini, di nerakanya di sini, sama fasilitasnya. Kalau penjara dunia kan kagak. Ya, walaupun sama-sama di situ, kalau ini punya duit mah gampang aja. Karena dunia itu huruf pertamanya D. Apa itu? Kalau ada duit lancar aja. Bahkan kemarin aja milihnya yang milih banyak yang dikasih duit kok. Ya, hari ini sering saya ditanya sama, kenapa sih orang-orang itu pendukung itu kok banyak banget? Bukan pendukung, saya bilang pemilih. Memilih sesuatu karena dibayar. Kalau pendukung itu nggak perlu dibayar, Pak. Loyalis itu nggak perlu dibayar. Bahkan dia mengeluarkan duit, itu namanya loyalis. Tapi kalau sekarang bukan loyalis namanya, jual beli. Udah pun sampai di situ. Takut kepanjangan, ntar ada yang tersinggung. Gua nggak dipakai lagi ntar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hati manusia sudah keras, maka tidak bisa lagi nerima. Apalagi disambung ketika meninggalkan dosa, lalu makanannya yang haram, sudah selesai sudah hidupnya.
Susah banget dinasehatinnya Pak. Susah banget. Maka kalau kita wa akalal halal, makanannya halal, dosanya ditinggalin, maka soffat fikratuhu, orang yang ninggalin maksiat dan makanannya halal, fil mat'um wal malbus wa ghairihima, dari pakaian, dari makanan yang kita makan, halal semua, insya Allah pikirannya jernih, soffat fikratuhu, pikirannya jernih aja, kagak ada buruk sangka sama orang. Kalau kebanyakan kita makan barang haram, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. Yang penting gue bisa makan. Padahal sesuatu yang kita usahakan, jika itu semua sesuai prosedur yang diperintah oleh Allah, nggak ada yang haram Pak. Nggak ada. Yang haram itu yang dilarang sama Allah. Yang tidak diajarkan. Kenapa sih Allah ngelarang kita? Kalau yang haram jangan dimakan. Karena negatif. Itu ada sesuatu yang akan terjadi dengan diri kita. Zina sama dengan kita melakukan bersetubuh dengan istri, sama nggak rasanya? Ini mah nanya yang udah nikah Pak. Sama rasanya. Ya walaupun kita tidak pernah berzina, na'udzubillah, secara logika, secara lahiriah sama-sama, barangnya sama, jelek juga, nggak ada yang bagus kok. Walaupun perempuannya cakep, dah barangnya mah sama aja. Isinya juga manusia mah kotoran semua Pak. Nggak usah bangga kita, ya nggak, mau cakep mau jelek sama aja, nanti kalau udah mati mah dimakan cacing kok. Jangan sudah mati masih hidup juga produk yang dihasilkan sama tubuh kita, emang ada yang bagus? Ada yang bagus? Produk yang dikeluarkan, yang diproduksi sama tubuh kita, emang ada yang bagus? Mulai dari di sini nih, dari mata, yang keluar apa tuh? Kalau bangun tidur apa? Belek. Emang belek ada yang mau dikasih? Turun ke hidung, apa tuh? Korong. Korong itu kata orang Sunda mah upil ya. Coba ke bawah, ke mulut, yang diproduksi sama kita apaan coba? Kalau lagi melek ludah, kalau lagi molor iler. Apa yang bagus? Ke kiri ke kanan kuping apa coba? Nggak ada yang bagus, produk yang diproduksi sama kita, maka di hadapan Allah nggak ada yang beda, manusia itu sama. Anda, saya nggak ada bedanya di hadapan Allah. Bedanya cuma tempat duduk doang, saya ngomong Bapak dengerin. Nggak ada masalah hidup itu. Kita di posisi manapun yang jelas, lakukan ibadah yang menguntungkan kita, jauhi maksiat, kan itu merugikan kita. Merugikan kita. Hari ini banyak orang yang melakukan kecurangan, bukan cuma pemilu aja lah. Ya, apa saja. Silahkan saja kok, silahkan saja. Karena itu tidak mungkin balasannya sama orang lain, nggak mungkin. Anda hari ini puas dengan kecurangan, Anda hari ini menang dengan kecurangan, silahkan, karena besok lusa di akhirat nggak ada yang lolos, nggak ada. Ini camkan ya omongan saya nih, kalau perlu direkam udah ya, udah. Masing-masing itu maksudnya direkam, disampaikan aja. Kalau yang benar nggak ada masalah Pak. Saya hanya berhak menyampaikan. Saya hanya ingin menyampaikan kebaikan dan resiko semua manusia ada. Menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan, semua ada resikonya. 2 bulan yang lalu saya baru dipecat dari satu masjid karena ngebahas masalah pemimpin adil. Yang dibahas itu ya ada yang tersinggung juga. Akhirnya dicoret, enggak ada masalah, bukan sombong, enggak ada masalah. Hidup tuh semua ada resiko. Anda keras, resikonya juga ada. Yang lembek aja tetap aja kagak dipakai juga. Lembek keras semua ada resikonya. Hidup itu keluar dari rumah saja udah resiko Pak. Emang apa? Isi dalam hidup itu semua ujian dari Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup itu cuma ujian. Anda melakukan maksiat silahkan, Anda taat silahkan. Emang yang rugi sama untung siapa? Bukan orang lain, kita. Silahkan saja. Kalau ada yang salah tolong benerin lah. Kalau ada yang salah, kalau yang bener ya didengerin. Karena itu untungnya bukan buat saya, bukan. Buat kita masing-masing. Saya bicara apapun, saya yang bertanggung jawab di hadapan Allah.
dan di hadapan orang-orang yang mungkin hari ini sedang melihat apa yang saya lakukan. Kan biasa ada begitu, gue cari nih kesalahannya nih Ustadz nih. Ada juga kan orang yang begitu. Gak ada masalah Pak, hidup tuh semua juga masalah. Sampai kita keluar dari rumah salah nginjek, salah ngelangkah, bisa juga kepleset. Jangankan sampai ribuan kilo, baru turun dari rumah saja sudah masalah. Sehingga kita dalam melakukan aktivitas wajib kudunya berserah diri kepada Allah. Kan dalam Islam diajarin kita kalau mau keluar apa coba? Bismillahi tawakkaltu. Artinya apa? Semua ini mau menghadapi masalah. Mau benar mau salah, semua kembali kepada kita. Allah cuma menciptakan kita. Oke, kita lanjut. 10 menit lagi. Sofat fikratuhu ala masnu'atillahi ta'ala ad-danati ala iyyahillahi ta'ala al-khalqa. Ketika manusia makanannya halal, pakaiannya halal, pikirannya jadi bersih. Apa yang dia pikirkan? Semua yang dikerjakan oleh Allah jadi iktibar buat hidupnya. Salah satu contoh, apa yang menjadi iktibar bagi orang-orang yang hatinya bersih? Allah telah menciptakan manusia dan Allah juga yang akan mematikan manusia. Lalu kemarin ada yang ceramah tuh, katanya wujud Allah itu di dunia manusia. Nah, berarti Allahnya mati dong. Kan manusia ada matinya Pak. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah. Kalau Allah ya Allah sudah. Enggak usah dipertanyakan. Kata Imam Nawawi dalam tafsir Munir, kesempurnaan keimanan manusia itu enggak pernah nanya 4. Mata, aina, kam. Jadi ada beberapa ungkapan yang tidak boleh diucapkan sama manusia yang beriman. Yang pertama, mata, kapan Allah itu adanya? Dan gak bakalan ketemu Pak. Gila jadinya kita. Yang kedua, aina, di mana Allah? Kagak usah nanya di mana Allah. Udah beriman aja. Kaifa, bagaimana dengan Allah? Gak mungkin ketemu jawabannya. Dan semua Allah maha kuasa, maha perkasa. Semua yang ada terjadi di sini, Anda ngotot pengen orang ini jadi pemimpin, kalau kagak ngizinin mah gak bisa. Sehingga konsep kita mesti kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran semua petunjuk yang tidak bisa diragukan, tidak boleh diragukan. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. 17, surat 17 ayat ke-9. Cukup sudah Al-Quran yang menjadi petunjuk. Dalam surah Al-Hadid, Bapak Ibu, kalau hari ini pemilu jagoan kita kalah, jagoan orang yang menang, itu semua sudah ditakdirkan sama Allah. Terus kalau begitu ngapain dong kita berjuang? Tidak ada yang percuma dengan perjuangan. Karena hidup adalah perjuangan. Menang kalah urusan Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Surah 57 ayat 22 dan 23 telah menjelaskan jauh-jauh 1400 tahun yang lalu sudah Allah turunin. Apa yang akan terjadi di muka bumi ini semuanya sudah dicatat oleh Allah dari Lauh Mahfuz sebelum diterbitkan ke dunia ini. Sudah ada catatannya. 2024 dengan cara apapun yang harus jadi pemimpin di negeri kita si A. Itu sudah ada catatannya. Proses manusia yang melakukan. Kalau dia mikir, oh dengan begini saya berdosa, nggak bakalan melakukan. Tapi ini semua takdir ditakdirkan oleh Allah, manusia yang menjalankan sehingga manusia sebelum sampai ke takdir wajib berusaha. Kalau sudah terjadi ada 2. Yang pertama, likaila ta'sau ala ma fatakum. Kalau kita sudah menyadari bahwa itu semua takdir yang ditakdirkan oleh Allah jauh sebelum kita dilahirkan, maka yang kalah tidak putus asa, yang menang tidak terlalu jumawa. Jelas kok ayatnya? Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Agar kalian menyadari sesuatu yang tidak kau dapatkan jangan menjadi kau putus asa,
dan sesuatu yang kau dapatkan jangan kau membuat menjadi bangga, apalagi ngecilin yang lainnya. Apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah pasti nyampe. Namun sebelum sampai kita wajib berusaha dan berdoa. Kenapa? Dalam hadis Imam At-Tirmidzi kata Rasulullah, la yaruddul qadra illa du'a wa la yazidu fil umri illa al-birru. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan berdoa. Dan tidak ada yang membuat kita panjang umur kecuali dengan kebaikan. Artinya panjang umur itu jangan selalu diterjemahkan jumlahnya, tapi manfaat umur kita. Kalau umur kita dikasih 70, 80, memang secara total, secara jumlah memang banyak, panjang. Tapi ketika umur panjang yang sampai 80 tahun itu tidak dipakai ibadah, bukan panjang umur namanya. Justru malah menyengsarakan kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kemudian berikutnya, ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang halal dan meninggalkan dosa, dia selalu berpikir tentang kehidupan ini Allah semua yang menentukan, dan dia berpikir dengan tadabbur dengan akalnya, sesungguhnya Allah menciptakan dirinya dari air mani yang hina. Coba Bapak Ibu, kalau kita berpikir bahwa kita ini diciptakan dari barang yang sama, apa yang kita sombongin Pak? Dan semua kita sama rata-rata dari mana? Dari nutfah. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Surah Al-Insan ya, surah Ad-Dahr ayat kedua. Allah yang menciptakan kita dari nutfah, air mani. Sehingga dalam kitab Adabud Dunya Waddin, ketika ada seorang pejabat yang sombong, emang biasa begitu katanya. Kalau pejabat mah sombong-sombong, katanya gitu. Kalau saya mah bukan penjabat. Di dalam kitab Adabud Dunya Waddin itu Imam Al-Mawardi pernah bercerita ada seorang pejabat menyombongkan dirinya di hadapan teman-temannya, pokoknya pamer lah, pakai baju bagus, kendaraan bagus gitu loh. Lalu ditegur sama temannya. Kata temannya itu dalam bahasa kita, saya mau memberitahukan kepadamu tentang kondisi manusia, kata temannya. Apa kata dia? Apa sih yang kamu tahu tentang manusia? Kata beliau, sesungguhnya manusia itu semua sama. Yang pertama, awwaluka nutfah. Awalmu adalah air mani. Wa hashhuka hamlul qadirah. Di pertengahan hidup kita kemana-mana bawa kotoran. Asal kita dari air mani, hidup kita kemana-mana bawa kotoran. Kan kita hidup kemana-mana bawa kotoran Pak. Dalam perut kita apa isinya? Bersih. Ada orang pejabat gitu ngasih kotorannya, ada yang mau terima? Agak. Semua kemana-mana kita bawa kotoran, bawa air kencing, bawa kotoran, kemana-mana kan kita dibawa. Kecuali yang keluar jadi najis, mesti dibersihkan. Kalau kemana-mana dalam perut kita ada kotoran, lalu apa yang menjebak-jebakan kita? Sama saja, bintang film, artis yang begitu cakep juga sama, dalamnya mah kotoran semua. Lalu apa yang membuat kita beda? Jangan sombong, kita nggak ada yang beda, semua sama. Akhirnya apa? Wa akhiruka jifatun qadra. Kata beliau, kau nggak usah sombong, asalmu itu air mani yang hina. Jangankan beli, dikasih juga orang kagak ada yang mau. Perjalanan hidupmu, perjalanan kita selama hidup bawa kotoran kemana-mana. Wa akhiruka jifatun qadra. Akhirmu nanti kalau sudah mati kau disebut bangkai yang tak punya harga. Pejabat sehebat apapun, kita hidup di dunia sehebat apapun, kalau sudah mati apa harganya kita? Ada yang bisa dihargai dari orang mati? Gak ada. Walaupun kuburannya mahal, tetap saja dikuburnya dalam tanah kok. Nggak pakai bantal. Kalaupun pakai bantal, bantalnya bulat dari tanah juga. Emang ada orang mati masuk ke kuburan ini orang kaya, dikasih kasur, dikasih tempat tidur, spring bed, dikasih AC, ada? Ada. Semua kalau kita sudah mati jadi bangkai, kita nih bangkai Pak. Lalu apa yang membedakan kita dengan orang lain? Nggak ada yang beda. Kita semua di hadapan Allah sama. Oleh karenanya sekali lagi saya ingatkan, tinggalkan dosa sekuat mungkin.
makan sesuatu yang halal, jangan memakan sesuatu yang haram. Karena yang haram membuat kita masalah nanti di hadapan Allah. Dosa juga menjadi perbuatan yang akan memberatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sadari bahwa amal perbuatan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya ingin mengingatkan saja kepada kita, kalau Anda mendapatkan amanah, kalau Anda mendapatkan jabatan, itu semua adalah titipan dari Allah. Sehingga kalau titipan pasti ditanya sama yang nitipin. Jika Anda amanah, jika Anda benar menjalankan amanah tersebut, maka bukan hanya sekedar ditambah, tapi Anda selamat di dunia dan selamat di akhirat. Namun bila kita tidak amanah dengan apa yang diamanatkan oleh Allah, di dunia bisa selamat dari hukum manusia, karena manusia saling membutuhkan. Kalau Allah gak pernah butuh kita. Sehingga di akhirat siapapun kita, di dunia hebat, di dunia melakukan apa saja, terlepas dari hukum, di akhirat gak ada manusia satupun yang terlepas dari hukum Allah. Karena Allah gak butuh kita. Yang jelas kita membutuhkan Allah. Barangkali ini saja dulu, mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menghindar dari dosa, dan kita menghindar dari sesuatu yang haram. Kita juga memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk mencari rezeki yang halal, berkah, dan insya Allah bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Nas'aluka bisalamati wal afiyah wa husnal khatimati indal maut. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma astur 'uyubana wakshif kurubana wa taqabbal minna hasanatina wa tajawaz anna khatayana wa alhiqna bis salihin wa syurna ma'al muqarrabin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam billahi ridha wal inayah wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.